Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hadir lagi beribadah bersama sebagai jemaat Tuhan yang kudus. Kita bersyukur dalam keadaan seperti ini, kita bisa bersatu hati untuk beribadah dimanapun tempat kita berada. Jemaat di tempat ini dan di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan ibadah pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita memuji Tuhan. Kita ada sebab anugerah dan kasih-Nya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Forever, forever I will praise Your name. Kita berdoa memuji Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Di dalam setiap keadaan kami memerlukan Engkau. Dan terutama dalam keadaan masa sulit seperti ini, kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus. Karena kami sungguh memerlukan Engkau.
Engkau Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Engkau Yehova Nisi, Engkau Tuhan panji kemenangan kami. Engkau Yehova Shalom, Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kami, juga dalam keadaan seperti ini. Engkau Yehova Tsidkenu, Tuhan Allah kebenaran. Engkau Yehova Mekadesem, Tuhan Allah yang menyucikan kami. Engkau Yehova Shammah, Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau hadir juga saat ini. Walaupun kami berada terpisah-pisah di rumah kami masing-masing. Tapi ini adalah jemaat-Mu yang kudus yang Engkau persatukan di dalam Kristus. Dan dengan kesatuan hati ini kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu supaya Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memimpin kami sepanjang ibadah ini dan kami diperbolehkan menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan karena sungguh besar kasih setia-Nya. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great. Besar setiamu. Day and by morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah yang khusus pada Parents Day saat ini, kita mau menghormati orang tua dengan memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kini kita akan memuji Tuhan dengan bacaan bertanggapan sesuai dengan konteks tema Parents Day ini. Kita akan membaca bertanggapan dari beberapa ayat. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita akan masuk pada pengakuan dosa, dan di kebaktian khusus Parents Day ini kita akan mengakui dosa kita sebagai orang tua yang masih terus kurang dalam mendidik anak-anak kita, memberikan kasih kepada mereka. Dan sebagai anak-anak kita mengakui dosa kita karena sering kurang hormatnya kita kepada orang tua kita, seperti kita kurang menghormati Allah Bapa. Padahal sangat besar anugerahnya, kasihnya kepada kita. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Mari kita insafi dosa-dosa kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 berbunyi demikian.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akui secara pribadi akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Baik itu sebagai orang tua kepada anak-anak kita, maupun juga kita sebagai anak-anak terhadap orang tua kita, ataupun juga dosa yang terbesar kita kepada Tuhan kita. Mari kita akui akan setiap dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, ketika kami mengambil peran kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Kami seringkali melakukannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, ataupun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan terhadap anak-anak kami. Kami sebagai orang tua seringkali menyakiti hati anak-anak kami, baik itu melalui perkataan kami, maupun juga melalui sikap kami, yang melukai hati dan perasaan dari anak-anak kami. Ataupun ketika kami tidak melakukan bagian kami sebagai orang tua dengan baik dan benar, yaitu ketika kami seharusnya mendisiplin anak-anak kami, mendidik mereka untuk menghormati akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi kami tidak melakukannya, kami melalaikannya. Itu adalah juga dosa yang di mata Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun akan kesalahan kami ini. Dan kami pun juga sadar Tuhan, ketika kami hidup sebagai anak terhadap orang tua kami, kami juga seringkali tidak melakukan bagian kami dengan baik dan benar. Yaitu kami seharusnya menghormati kedua orang tua kami, menghormati orang tua kami yang masih ada di dunia saat ini. Tetapi kami mungkin seringkali tidak melakukan itu. Kami mungkin seringkali melalaikan bagian kami untuk kami menghormati orang tua kami, bagian kami untuk kami melayani orang tua kami. Dengan berbagai alasan, kami tidak melakukan itu. Tapi biarlah Tuhan pada kesempatan ini, di dalam bulan keluarga saat ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh kembali mengevaluasi akan hidup kami, peran kami, tanggung jawab kami, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak. Untuk kami boleh terus semakin serupa Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi mau menyerahkan untuk segala pengakuan dosa kami ini di hadapan Tuhan. Biarlah sekali lagi hanya kasih anugerah Tuhan itulah yang terus menopang kami, memampukan kami, untuk kami boleh menjalankan peran kami, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk setiap dosa yang boleh kami akui di hadapan Tuhan, dan juga untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon akan pengakuan dosa kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi di baitnya yang ketiga.
Saudara yang terkasih, marilah kita akan saat ini bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ima Demastra, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh White Lily Virtual Choir. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati memohon pimpinan Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan. Mari berdoa. Kami tidak mungkin bisa hidup benar di dalam dunia ini tanpa tuntunan firman-Mu. Karena itu tolong kami ya Tuhan, waktu kami membaca dan merenungkan firman ini, kami sungguh-sungguh diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, memberikan kepada kami kelembutan hati untuk menerima dan sungguh mentaati firman Tuhan. Ajar kami menghormati firman Tuhan, menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khusus dalam hari Ibu ini, kami mohon Roh Kudus sungguh memberi pencerahan kepada kami, supaya kami tahu bagaimana mempunyai sikap yang benar dan cara hidup yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Saudara-saudara, menjadi umat Allah memiliki dampak mendalam dalam relasi kita dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Entahkah itu dengan suami atau istri,
dengan orang tua, dengan anak. Dan kita dipengaruhi oleh begitu banyak faktor dalam menentukan sikap seperti ini. Perilaku kita sangat dipengaruhi pertama oleh tradisi. Dari dulu orang berbuat begini, maka saya juga berbuat begini. Juga dipengaruhi oleh mayoritas kebanyakan orang di sekitar kita. Kebanyakan orang, semua orang berbuat begini, saya juga berbuat seperti ini. Atau juga dipengaruhi oleh subjektivitas kita sendiri. Saya pikir, saya rasa ini yang betul, maka saya lakukan seperti ini. Saya yakin ini betul. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hari ini seri sampai kepada hai anak-anak hormati orang tua. Saya bacakan firman-Nya berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Efesus mengatakan, hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini sangat kontras dengan stiker-stiker atau slogan-slogan yang muncul di mana-mana belakangan ini. Ada orang menulis begini, hai orang tua, bersikap baiklah kepada anak-anakmu, sebab mereka yang akan memilihkan rumah jompo untuk kamu nanti. Ada lagi ucapan yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, karena mereka belum menulis surat wasiat, belum bagi waris. Dalam 10 hukum, dalam Dekaloh, hukum ini adalah hukum yang kelima. Hukum ini unik karena beberapa alasan. Dan ini adalah salah satu dari 2 perintah. Yang pertama, ini adalah salah satu dari 2 perintah yang tidak dinyatakan secara positif. Kalau kita membaca hukum pertama, kedua, dan ketiga, keempat, kita membacakan jangan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, dan seterusnya. Jangan engkau membuat patung ukiran untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dan seterusnya. Kemudian sampai pada sini, pada bagian ini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak mengatakan jangan lagi. Jadi ini merupakan yang positif. Ini adalah satu-satunya perintah yang datang dengan janji agar kita beroleh hidup panjang dan bahagia. Nah, dalam daftar urutan Dekaloh ini, hukum ini ada pada posisi yang sangat unik, yaitu pada posisi yang saya katakan posisi transisi. Hukum pertama sampai dengan ayat keempat itu mengarah kepada Tuhan. Hukum yang pertama memberikan dasar bagi seluruh 10 hukum. Tapi sampai pada yang kelima itu memberikan dasar khusus dengan kita ke samping. Pertama sampai 4 ke atas, vertikal. 5 dan seterusnya kita sampai kepada ke sampingnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita merenungkan bagian ini, sungguh kita merasakan Tuhan pandai sekali, bijaksana sekali memberikan alasan mengapa hukum ini diperlukan. Yang pertama, konteks sejarah pada waktu itu. Mereka 400-an tahun lebih berada di Mesir sebagai budak, lalu keluar dari sana. Sampai di Sinai Tuhan memberikan hukum ini. Hidup sebagai budak, mereka tidak berpikir mengenai hal-hal seperti ini. Hidup sebagai budak, mereka dibentuk dengan budaya budak. Yang penting satu hasil yang dapat diberikan kepada pemeras. Dan pada waktu usia sudah mulai tua, produktivitas sudah tidak ada lagi. Tidak punya kekuatan lagi untuk bekerja seperti dulu. Dan orang seperti ini bisa disingkirkan. Dalam peraturan-peraturan yang ada di banyak tempat, ini mungkin semacam pensiun dini begitu ya. Jadi sudah kurang produktif lagi, sudah sampingkan saja. 400-an tahun mereka berada sebagai budak. 400 tahun budaya mereka dibentuk seperti itu. Jadi mereka tidak pernah berpikir mengenai orang tua yang harus dihormati. Dalam struktur sosial yang mereka baru mulai di situ,
Mereka juga tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai pemikiran mengenai ada diakonia atau bentuk-bentuk seperti itu. Tidak ada perhatian bagi orang yang memerlukan. Mereka baru keluar dari perbudakan. Dan ini adalah perintah pertama dengan janji supaya hidupmu berbahagia di dalam dunia ini. Saya membaca sebuah cerita tentang sepasang suami istri. Sang suami adalah anak tunggal di rumah itu dan dia menikah, membawa istrinya masuk ke dalam rumah, ada anak, sudah anak satu, kemudian orang tuanya sudah tua, mulai ada Parkinson, gemetar, dan mulai kurang bisa berjalan dengan leluasa. Nah, biasanya pada waktu makan duduk bersama-sama dengan mereka karena dia yang punya rumah, sekarang sudah tua. Mereka diberikan tempat tersendiri. Karena pada waktu makan, tangan gemetar dan kadang-kadang piring berbunyi, berderak. Lalu kadang-kadang memasukkan sendok ke mulut, gak tepat ke mulut. Lalu jatuh ke taplak meja, akhirnya sang istri, sang mantu ini marah-marah. Tapi mau apa? Ini kan bukan rumah sang mantu itu. Ya, oke lah. Sekarang akhirnya mereka berpikir letakkan di sebuah surat meja kecil biar dia makan sendiri di situ. Dia sendirian di situ tiap kali makan, dia lihat ke meja, dia ingin seperti dulu bersama-sama dengan anak-anaknya makan. Dan sekarang dia harus tersendiri di sana. Dan pada waktu dia makin lama gemetar, satu ketika dia lain daripada biasa, jatuhlah mangkok itu. Begitu mangkok itu jatuh, sang anak marah. Kalau begini caramu, sudah, kami akan bikinkan kamu bukan mangkok lagi, tapi mangkok kayu, batok begitu. Dan kamu makan di situ. Dia bikinkan seperti palungan babi begitu, ditaruh di situ makan sendiri. Beberapa lama kemudian, dia keluar, anaknya ada main-main di halaman, main-main dengan kayu. Sang bapak tanya, kau bikin apa dengan kayu itu? Anak ini berkata menongak, saya mau bikin palungan. Supaya nanti kalau papa sudah tua setua kakek, bisa saya kasih papa untuk makan seperti ini, seperti kakek. Oh, di situ dia terkejut. Dia merasa, ya, tidak boleh seperti itu. Akhirnya dia memulai kembali. Sang kakek yang sudah tua, yang sudah Parkinson, yang gemetar-gemetar, duduk makan bersama-sama di meja yang sama. Satu perubahan terjadi. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jika benar-benar kita menghormati orang tua kita, paling tidak ada 3 hal kita bisa mengungkapkannya. Menghormati mereka dengan mengungkapkannya. Yang pertama, hormati mereka. Apa artinya? Menghormati itu lebih penting daripada mentaati. Apa artinya? Taat orang bisa melakukan seperti sesuatu yang di luar, tapi hormat itu yang di dalam. Saya teringat satu keluarga, suami istri sama satu anak pergi bepergian dengan mobil. Suami istri di sebelah, anak di belakang. Waktu sedang berjalan masuk ke freeway, sang bapak melirik ke kaca spion, anaknya di belakang bukan duduk tapi berdiri. Wah, ini bahaya untuk ukuran di sana, tidak boleh. Bapaknya berkata, kamu duduk nak. Anaknya tidak menyaut, tetap berdiri. Kamu duduk nak. 2 kali tidak didengar, tidak mau dihiraukan. Ibunya melihat, kamu harus duduk dan pakai seat belt. Juga tidak mau. Tapi yang kemudian terjadi apa? Bapaknya berkata, kamu tidak duduk, papa pukul kamu. Anak itu duduk. Tapi dia mengucapkan satu perkataan, luar saya duduk, di dalam saya berdiri katanya. Dia taat duduk, tapi tidak hormat orang tua. Saudara-saudara, kita memberikan penghormatan kepada orang-orang tertentu dalam dunia ini. Biasanya oleh karena pencapaian-pencapaian mereka. Atlet yang hebat, dikasihkan piala dan sebagainya. Penghormatan yang luar biasa. Diarak keliling kota. Di Kebun Jeruk ada satu rumah diberikan untuk seorang pemain badminton. Kita menghormati orang-orang berprestasi seperti itu.
Politisi yang sukses, kita hormati dengan memberikan dia otoritas, kedudukan dan kuasa. Walaupun kadang-kadang kita sering melihat bohong semua. Orang-orang yang sukses, sukses dalam tanda petik, kita berikan mereka kehormatan tertentu dan paling tidak biasanya masuk Guinness Book kalau memang sangat menonjol. Masih banyak lagi yang kalau kita pikirkan, kita menghormati orang-orang yang mempunyai prestasi-prestasi tertentu. Tetapi Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu. Bukan hanya karena apa yang mereka lakukan. Tetapi mengapa? Jawabnya adalah karena who they are. Bukan apa yang sudah dilakukan. Tetapi oleh karena siapa dia itu. Satu posisi yang Tuhan berikan pada manusia dalam relasi dengan hidup ini. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita menghormati dia karena jabatannya yang hebat di masyarakat. Dia punya bakat-bakat, prestasi yang mengagumkan. Dia bisa begini, dia begitu, masyarakat kagum. Oh kalau begitu orang tua saya hormati. Oh dia seorang yang berpangkat tinggi. Masyarakat kagum sama dia. Saya juga sebagai anak menghormatinya. Atau orang tua saya terkenal orang yang baik. Sangat baik di masyarakat, semua orang tahu dia orang baik. Karena itu saya menghormatinya. Lagi sekali saya mengatakan, bukan oleh karena itu, tapi oleh karena posisi mereka, who they are, siapa mereka itu bagi dirimu. Itu yang pertama-tama mengharuskan kita untuk hormat kepada dia. Yang kedua, hargai nasihat mereka. Amsal pasal 13 ayat 1 mengatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Dalam bacaan responsoria yang kita kerjakan tadi di sini, begitu indah ayat-ayat itu. Biasanya generasi muda cenderung berpikir, saya berpendidikan lebih tinggi, papa saya membaca aja kurang bisa kok. Lalu saya ini pintar, orang tua saya bodoh. Itu pikiran banyak anak-anak atau generasi muda. Dia lupa bahwa pengetahuan yang tinggi itu dari mana. Dia lupa bahwa orang tuanya mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak pernah didapat di bangku sekolah. Pengalaman-pengalaman yang begitu banyak. Pahit, manis dia hadapi. Dia pernah gagal, dia pernah jatuh begitu berat. Bangkit kembali. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Next tolong. Yang ketiga, buatlah mereka tahu, buatlah orang tua tahu, kita tahu bahwa kita menghargai jasa dan upaya mereka. Apresiasi upaya dan usaha mereka. Pernahkah kita memikirkan orang tua itu menghadirkan kita di bumi? Saya ingat perkataan mama saya, waktu mama melahirkan kamu, nyawa mama seperti bergantung pada seutas rambut. Itu ucapan membuat saya begitu berhutang dalam sekali kepada ibu. Orang tua menghadirkan kita di bumi. Jangan pernah berpikir, saya cantik oleh karena saya cantik. Kita memiliki warisan dari orang tua. Badanmu bagus, cakep, bukan karena dirimu. Engkau seorang yang mempunyai pinter dalam kemampuan berpikir. Bukan dari dirimu. Orang tuamu dan mungkin generasi garis keturunannya. Orang-orang yang mempunyai kemampuan akaliah begitu bagus. Atau saya mempunyai bakat ini, bakat itu. Jangan berpikir sendiri. Itu adalah bakat yang kau warisi dari orang tuamu. Kita sungguh berhutang budi kepada orang tua kita. Mereka orang yang berkorban. Renungkan pengorbanan mereka begitu banyak. Kalau kita renungkan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, kita merasa tidak habis-habiskan pengorbanan mereka begitu banyak. Mereka menjaga kita. Sebelum menikah kita bisa tidur berapa jam, bangun jam berapa, tidak ada masalah.
Tapi setelah ada satu anak tiap 2 jam harus bangun. Tiap 2 jam harus bangun. Dan banyak orang yang punya anak baby begitu letih pada waktu bangun pagi dan harus pergi bekerja lagi. Itu pengorbanan. Uang yang mereka keluarkan itu tidak sedikit. Membesarkan kita itu tidak gampang. Saya teringat waktu anak kami yang pertama lahir. Lalu ada teman daripada istri datang berkunjung. Lihat, wah anakmu bagus, bagaimana? Oh anak saya mah anak mahal katanya. Saya dengar apa maksudnya? Oh anak saya waktu di kandungan kami keluarkan biaya begini, banyak sekali. Melahirkan begini, sebagainya. Sudah gitu, begini macam-macam. Jadi anak kami anak mahal. Saya pikirkan saya raba-raba diri saya, segede begini ya. Berapa harga saya? Berapa banyak pengorbanan orang tua saya? Tidak dapat dihitung. Mereka berkorban, berjaga atas kita. Tiap kali saya menonton, saya menyukai video channel tentang binatang alam liar. Tiap kali saya memperhatikan burung lahir di sarangnya, atau binatang apa saja melahirkan anak itu nggak bisa apa-apa. Burung melahirkan anaknya, kemudian dia cari makan, tiap kali bulak-balik. Pada waktu dia pergi keluar, ditembak oleh pemburu, mati burung itu, anak itu tidak bisa hidup. Anak itu akan kekeringan, mati di situ. Jasa orang tua seperti itu. Membesarkan anak tidak gampang. Sederhana sekali, saya seringkali baru pertama kali belajar menyuapin anak. Menggendong anak aja saya merasa risih sekali pertama kali, lembek sekali, jangan-jangan bagaimana. Lalu waktu saya memberi dia makan, aduh susahnya, miring kanan, ketok kepalanya mungkin lebih gampang. Saya pikir sampai begitu, aduh susahnya nyuap anak ya, susah sekali. Jangan pikir gampang. Mengajar anak, tidak gampang. Sudah berpendidikan tinggi, orang tuaku bodoh, betul. Kita akui banyak hal yang kita tidak mengerti. Orang tua kadang-kadang soal gadget, aduh, saya jauh ketinggalan, apa-apa saya panggil anak. Tidak bisa mengejar sepertinya kemajuan seperti sekarang. Tapi jangan berpikir bahwa orang tua itu tidak tahu ini maka dia bodoh. Tidak seperti itu. Siapa yang mengajar kamu bicara awal-awalnya? Saya masih ingat anak mulai bisa ngomong, waduh senang. Satu kali duduk bersama-sama dia berkata, popuyuk. Saya kira ngomong apa dia popuyuk ya? Waktu makan popuyuk sampai keras, serius sekali. Apa maksud dia mau kerupuk? Dia bilang popuyuk. Tidak bisa ngomong kan? Lama-lama toti totat, roti coklat. Apa yang dia ngomong? Ngomong itu diajar oleh orang tua. Jangan berpikir sekarang kamu bisa bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Wah orang tua bodoh. Terlalu tidak menghargai pengajaran orang tua. Pengorbanan mereka menyekolahkan kita. Tidak gampang. Dia harus mempersiapkan dana, apalagi sekarang orang katakan pusat sosial, sesuatu bukan tempat belajar. Bukan tempat belajar, tapi toko belajar. Mau sekolah yang bagus, bayar yang mahal. Transportasinya mesti per bulan berapa duit. Belum lagi macet dan sebagainya. Uang ini, uang itu sangat banyak. Yang tidak mungkin seorang anak bisa menjadi seorang seperti hari ini tanpa pengorbanan orang tua. Sangat banyak. Mereka berkorban begitu banyak. Mereka menanggung beban begitu berat. Saya teringat satu cerita. Seorang anak remaja. Seorang anak akan naik remaja. Dia bantu-bantu bersih di kamarnya. Kemudian dia buka pintu lemarinya. Dia bersih-bersih. Dia ketemu sebuah bantal. Bantal tua. Usang. Robek. Dia berkata, Mama. Karena mamanya seorang janda. Papanya sudah meninggal. Mama. Kenapa mama simpan bantal tua begini? Buang ya. Jangan nak, jangan. Untuk apa? Kita tidak pakai. Jangan nak. Lalu gimana? Kenapa tidak dibuang? Ada ceritanya, dia bilang. Dulu waktu papamu meninggal, mama harus membesarkan kamu dengan susah payah. Ketika mama tidak bisa bilang sama siapa-siapa,
tumpahkan hati kepada siapapun tidak bisa. Mama gigit bantal itu kuat-kuat sampai robek, sekuat-kuatnya. Tempat mama menumpahkan perasaan di situ. Tiap kali mama tidak ada jalan keluar, mama gigit itu bantal. Karena nggak bisa ngomong sama siapa lagi, mau apa lagi. Dan sekarang bantal itu mama simpan sebagai peringatan. Waktu anak ini mendengar seperti itu, anak ini menangis. Sejak itu anak itu berubah. Dia tahu bagaimana menghormati orang tua. Saya ingat seorang berkata, saya tidak pernah mengerti hal seperti ini menghormati orang tua. Sampai waktunya saya menjadi seorang tua. Ketika saya mulai mempunyai anak, saya baru mengerti begitu susahnya. Pengalaman ini membuat saya menjadi orang baru. Saya bersyukur, katanya. Pengalaman ini membuat saya memahami. Kita berhutang budi kepada orang tua, mereka pantas mendapatkan hormat kita. Karena alasan yang sangat sederhana sekali. Mereka telah melakukan begitu banyak untuk kita. Tadi saya katakan apa yang ada pada kita dari orang tua. Tuhan pakai orang tua kita untuk menghadirkan kita. Bakat-bakatnya turun ke kita. Wajah, ketampan, cantiknya, kemampuan, semua Tuhan pakai mereka untuk meneruskan kepada kita. Maka kita mengatakan seharusnya demikian. Ceseli suatang brande. Memang seharusnya seperti itu. Tren sesat zaman ini mengatakan pada orang, itu bukan salahmu. Kalau kau bodoh, kalau kamu begini miskin, bukan salahmu. Itu salah orang tuamu, kamu hanya korban. Kamu hanya victim. Orang tuamu yang salah. Saudara, tren sesat seperti ini menyebabkan banyak anak-anak menjadi pemberontak dan sebagainya. Hormat orang tua tidak hanya berdampak pada orang tua itu saja, tapi juga berdampak bagi anak itu. Ada berkat, ada kutuk. Hanya ada dua, tidak bisa di tengah-tengah. Pilih salah satu. Hormat diberkati atau tidak hormat, berontak menerima hukuman Tuhan. Tidak ada jalan tengah. Sekarang pertanyaannya, kapan waktu kita menghormati orang tua? Kapan? Jawabnya sekarang. Sekarang ini. Karena akan datang waktu kita tidak bisa lagi menghormati orang tua. Barangkali kita berpisah karena tempat kerja yang jauh. Sangat jauh dan tidak mungkin. Situasi corona sekarang tidak leluasa bepergian. Oh, saya bulan ini mestinya saya ketemu karena hari libur panjang, tidak bisa lagi. Terhalang, ada waktu menyebabkan terhalang. Tapi hal yang paling memungkinkan adalah ketika orang tua sudah tidak ada lagi. Waktu dia sakit, saya sering berpikir, andai kata papa mamaku masih ada, saya akan ajak dia jalan kemana, saya akan belikan dia apa yang dia mau. Orang tua saya tidak sempurna. Orang tua kita semua manusia dan tidak sempurna. Papa saya sangat pelit. Mama saya sebaliknya. Apa-apa saya cari mama. Tapi tidak berarti saya benci kepada papa saya. Setelah saya menjadi orang tua, saya masih makin merasakan kalau beliau masih hidup, saya akan tunjukkan sesuatu yang sebaliknya apa yang dia buat kepada saya dulu. Karena mereka tetap orang tua saya. Dan saya tidak pernah berhenti jadi anak. Dan dia tidak pernah berhenti jadi orang tua. Karena dialah maka saya ada seperti sekarang. Karena bakat-bakatnya saya memiliki seperti itu. Semua yang ada pada diriku dari sana datangnya. Tuhan memberikan melalui beliau. Ketika dia sudah tidak ada. Kadang-kadang saya merasa bagaimana saya harus membalas baiknya orang tua. Salah kalau kita pergi ke kuburan, lalu bersih-bersihkan kuburan sampai menangis di situ mengatakan minta maaf papa, mama, bla bla bla. Tidak ada gunanya lagi. Waktunya tidak ada lagi. Waktunya menghormati orang tua sekarang. Ketika orang tua bebas makan, berikan, ungkapkan itu kepada beliau dengan apa yang dia bisa makan. Ketika dia tidak bisa makan seperti dulu lagi, kita tidak bisa memberi seperti dulu lagi. Ada batasnya. Ketika dia bisa jalan kemana-mana kita bisa bawa. Tapi ada waktu dia tidak bisa jalan lagi.
dan kita tidak bisa lagi membawanya kemana-mana. Oleh karena bila orang tua masih ada, coba nyatakan secara eksplisit dan ekspresif kasih kita, hormat kita kepada orang tua. Saya harap setelah acara ini berlalu, dalam hari ibu seperti sekarang, anak-anak bisa memikirkan menghormati orang tua. Kenang jasa mereka, kenang kebaikan mereka, kenang Tuhan yang menghadirkan dia untuk kita. Maka Tuhan melalui dia, melalui mereka menghadirkan kita. Cobalah, renungkan, berubahlah, dan telepon orang tua kalau dia jauh. WA kalau memungkinkan. Apa saja, ungkapkan. Pakai waktu bersama kalau dia bisa tinggal bersama-sama. Hormati dia dengan sebaik-baiknya. Zaman dulu orang banyak tulis surat. Tapi sekarang orang punya cara lebih modern banyak. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ungkapkan dengan eksplisit dan ekspresif. Jangan hanya berkata, oh dia tahu saya sayang sama orang tua. Tidak cukup seperti itu. Coba ungkapkan, ekspresikan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan apa caranya, apakah dengan memberi kembang, menelpon, memberikan hadiah, apa saja. Kalau kita memang memiliki sesuatu di dalam hati kita. Nah akhirnya bagi orang tua, saya harus juga berbicara mengenai orang tua. Kita harus membangun karakter anak-anak, sehingga sebagai orang tua yang layak mendapat hormat, kita memang membentuk anak-anak itu bisa menghormati. Alkitab mengajarkan, jangan menghindarkan rotan dari anak. Lebih bagus rotan daripada teguran, daripada kasih sayang yang salah. Oh saya sayang sama dia, sudahlah biarkan saja dia. Keliru cara seperti itu. Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Beri arah, terutama dengan menjadi teladan. Teladan dalam arti, ini loh seharusnya jadi orang seperti ini. Paulus berkata kepada gereja di Korintus, turutlah teladan saya seperti saya mengikuti teladan Yesus. Waktu kita mengatakan karakter di dalam saya itu bisa terungkap keluar. Mereka melihat sangat genuine, sangat asli. Bukan buat-buat, bukan munafik, bukan ada dalam beda dengan apa yang tampil di luar. Integritas Kristiani itu betul-betul nampak. Seringkali kita bermain drama. Saya membaca seorang pendeta yang sedang membuat pagar. Dia paku. Ada seorang anak remaja gerejanya datang dan melihat pendetanya. Dia lihat terus. Pendeta lihat, ini anak kok serius betul ya. Terus dia kerja. Anak itu sudah dekat. Nak, kamu belum pernah melihat orang memaku pagar? Pernah pendeta, saya juga kadang suka. Loh ngapain kamu tonton saya begitu serius? Anak ini berkata begini, pendeta, saya pengen lihat waktu pendeta pukul paku, tapi yang salah pukul bukan pakunya, tapi tangan pendeta yang kena. Kata-kata apa yang keluar pertama dari mulut pendeta katanya. Pendeta itu sadar. Seringkali mengatakan kasih, kata-kata bagus-bagus. Tapi waktu kita kena, kata-kata yang keluar kasar. Brengsek umpamanya, celaka, dan sebagainya. Nah saudara, kita memberikan teladan buat anak-anak yang kita bina. Sehingga anak-anak melihat teladan yang begitu genuine. Mungkin pada waktu sekarang mendidik, anak itu belum mengalami transformasi. Satu waktu kelak, saya katakan, satu waktu kelak, anak itu akan mengerti. Karena apa yang dia lihat tidak akan berlalu kosong. Seperti tadi saya katakan, seorang bapak mengatakan, saya baru mengerti. Dan ini lama saya pelajari. Sampai satu waktu saya menjadi seorang tua. Baru saya mengerti bagaimana harusnya menghormati orang tua. Mengapa harus menghormati orang tua? Oleh karena who they are. Siapa sebenarnya dia bagiku? Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Prinsip inti dari perintah kelima ini adalah jadikan keluarga sebagai prioritas utama. Alkitab dari awal mengatakan sebelum ada bait Allah, Tuhan mengatakan keluarga menjadi sentra, menjadi pusat pertama dan utama
dalam pembentukan anak-anak. Saya katakan anak-anak oleh karena anak ada setelah orang tua. Dan oleh karena itu posisi orang tua bagi anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Mari berdoa. Ya Tuhan, kalau bukan firman-Mu yang mengajarkan ini kepada kami terhanyut kepada dunia yang mengajarkan teori-teori yang jauh berbeda. Kami menghormati orang tua, kalau orang tua kami baik. Kalau kami merasa kami setuju dengan apa yang dia buat, kami hormati. Kami menghormati orang tua, oleh karena ada motivasi-motivasi tertentu. Apakah itu warisan atau hal-hal yang lainnya. Kami menghormati orang tua, kalau ada syarat-syarat yang kami tentukan dipenuhi. Ternyata pagi hari ini firman-Mu mengatakan, hormati orang tua, oleh karena siapa mereka bagi dirimu. Firman-Mu tidak akan salah ya Tuhan. Karena sebelum bangsa Israel memiliki peraturan apa-apa, dari kehidupan yang sangat-sangat egois, Tuhan bentuk mereka memberikan firman, hai anak-anak, hormati ayah dan ibumu. Kami bersyukur untuk pagi yang Kau berikan pada kami untuk belajar. Dan sekarang kami mohon Roh Kudus meneruskan di dalam hati kami. Sampai kami mengalami suatu transformasi. Dan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Engkau melihat hidup kami berkenan sebagai anak yang Tuhan turunkan melalui orang tua kami. Dan orang tua kami sungguh berkenan melihat, berbangga melihat anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kerinduan ini kami naikkan dalam doa demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman yang kita dengarkan hari ini dan mengingatkan lagi bagi kita untuk yang masih memiliki orang tua, menghormati mereka lebih lagi. Dan menyaksikan tayangan video barusan saja sungguh sangat indah. Dan sebagai tanda, cuma tanda ya, hormat dan kasih, kami meminta Anda untuk berfoto keluarga, bisa saat ini atau nanti pada hari ini, yang menunjukkan penghargaan dan hormat kepada orang tua. Dan sesudah itu tolong upload ke Instagram dengan hashtag seperti yang tertulis. Ya, hashtagnya adalah Parents Day GKY Puri 2020, karena kita semua sebagai satu keluarga besar jemaat ingin menyaksikan melalui foto-foto bagaimana keluarga-keluarga begitu indah. Karena apa? Karena anak-anak melakukan firman-Nya, yaitu menghormati orang tua. Jadi silakan ambil foto terbaik, memperlihatkan pose terbaik untuk menghormati orang tua, dan tag di Instagram GKY Puri dengan hashtag Parents Day GKY Puri 2020. Biar layar ini tetap tersedia bagi jemaat di rumah, dan saya mau mengundang jemaat yang hadir di sini maupun di rumah untuk anak-anak yang beribadah bersama orang tua mengambil posisi berhadapan dengan orang tua untuk saat ini berdoa bagi orang tua dengan mengikuti doa saya, mengulang kalimat-kalimat saya dan menggunakannya untuk doa dari hati Anda kepada orang tua, baik yang bersama-sama sekarang di rumah ataupun di tempat lain. Saya melihat di rumah lagi siap-siap ya mengubah posisi. Mari kita berdoa dan Anda mengikuti kata-kata saya. Tuhan Allah dan Bapa kami, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, bersyukur untuk Parents Day ini. Dan kami terutama bersyukur untuk mama papa kami. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Terima kasih sudah mengajari orang tua kami untuk menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Terima kasih membuat orang tua kami merawat setiap kali kami sakit. Tuhan adalah Tuhan panji kemenangan. Terima kasih membuat orang tua kami, membawa kami dalam kemenangan-kemenangan pergumulan. Tuhan adalah Tuhan damai sejahtera. Terima kasih mengajari orang tua kami untuk menciptakan damai di rumah kami. Tuhan adalah Tuhan kebenaran. Terima kasih Engkau mengajari orang tua kami untuk mengajarkan banyak kebenaran firman kepada kami. Tuhan adalah Tuhan yang menyucikan. Terima kasih membawa orang tua kami untuk mengajar kami kekudusan hidup. Tuhan adalah Tuhan yang hadir beserta kami. Terima kasih membuat orang tua kami
hadir beserta kami dalam tahun-tahun pertumbuhan kami. Sampai sekarang kami dewasa ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong supaya kami melakukan lebih lagi hormat kepada orang tua kami. Kami berterima kasih untuk mama papa kami. Kami berterima kasih karena Tuhan membuat mereka menjadi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita kembali menghormati Tuhan melalui persembahan kita. Dan kita mau iringi dengan pujian persembahan berkat kemurahan-Mu. Karena kita bukan memberi kepada Tuhan, tapi kita menghormati Tuhan karena kemurahan Tuhan. Karena rancangan Dia indah untuk kita hidup dengan penuh harapan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Karena Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Karena kami ada hari ini, semua itu karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu. Kami hidup sampai hari ini dan juga di hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Bahwa masih ada orang tua kami, itu juga karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terlebih lagi karena Engkau memerintahkan kepada kami untuk menghormati orang tua kami. Dan waktu kami datang dengan persembahan kami untuk menghormati Tuhan, ajarlah kami untuk setiap hari lebih lagi menghormati Tuhan. Dan juga setiap hari kami menghormati orang tua kami. Lebih dan lebih dan lebih lagi dari hari ke hari. Ada janji Tuhan bahwa hidup kami akan indah di tanah, di tempat tinggal yang Kau berikan kepada kami. Dan kami lebih lagi bersyukur karena itu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Dan kami memuji Engkau karena kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat, dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat Parents Day. Bila melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita kembali diingatkan, dimotivasi, didorong untuk menghormati, menghargai, mengasihi orang tua kita selagi masih ada kesempatan. Karena tidak selalu ada kesempatan. Dan bila sekali lagi firman Tuhan mendorong kita, sehingga betul-betul orang tua kita merasa berbahagia karena memiliki anak seperti kita. Karena kita menghargai, menghormati, dan mengasihinya. Dan biarlah kita selaku orang tua, Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana. Memberikan kita akan firman Tuhan. Prinsip kebenaran firman Tuhan. Untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Imade Mastra yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk mengingatkan kita sekalian. Dan terima kasih juga untuk pelayanan tim musik dan juga tim multimedia yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Rizal yang sudah memimpin kebaktian khusus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti jam 10.30 masih ada kebaktian. Dan jam 5 sore ada kebaktian yang ketiga saudara sekalian. Dan jam 10 nanti juga ada kebaktian sekolah minggu. Mohon orang tua dapat mendampingi anak-anak mengikuti kebaktian sekolah minggu. Setiap Sabtu remaja ada fellowship jam 2 siang saudara sekalian. Silakan bisa menghubungi pembina Korem, Guru Injil Melki untuk mendapatkan link Zoom-nya. Dan hari yang sama itu hari Sabtu sore jam 5 ada acara bercerita bersama. Silakan para remaja bisa bergabung untuk bersama-sama menyaksikan akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Komisi Pemuda setiap Selasa malam jam 8 sampai jam 9
Melalui Zoom ada acara Sing Bible Study, Injil Yohanes, dan juga terbuka untuk umum. Silakan saudara bisa mendaftar melalui WA gereja karena slotnya terbatas. Setiap Rabu kita mengadakan doa malam jam 7. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti dari rumah, akan live streaming persekutuan doa di dalam situasi kondisi yang demikian. Bila kita banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun iman kita, membangun relasi kita yang lebih dekat dengan Tuhan, membangun relasi kita lebih dekat dengan anggota keluarga, agar kita lebih dikuatkan, lebih diteguhkan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif. Dan setiap malam jam 9, jemaat dihimbau untuk bersama-sama, masing-masing di rumah berdoa bersama. Komisi Wanita setiap Kamis jam 10 ada persekutuan Komisi Wanita. Dan untuk Kamis ini ada PA dengan tema yang menarik dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Dibawakan oleh pendeta Nyo Mei Fang. Kami undang seluruh kaum wanita bisa hadir dalam persekutuan wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian persembahan dapat melalui transfer digital QR Code GKY Puri Indah Collector. Saudara sekalian bisa melalui GoPay, OVO dan macam-macam cara. Dan bila saudara memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Komisi Advos akan mengadakan seminar via Zoom pada hari Jumat tanggal 24 Mei jam 7 malam. Dengan tema Becoming a Leader During Uncertain Time. Pembicara Insinyur Christian Kartawijaya. Karena slotnya terbatas, kami mohon saudara yang mau ikut bisa segera mendaftar via WA gereja. Saudara sekalian, situasi yang khusus memberikan tekanan yang khusus, ya, memberikan banyak beban buat kita sekalian. Oleh karena itu, bila mana jemaat membutuhkan pelayanan doa atau konseling pribadi, silakan bisa menghubungi hamba Tuhan atau konselor melalui WA, telepon, melalui video call atau aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal yang ada di layar. Biar Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menata hati kita, menaikkan beberapa pokok doa dengan sebuah lagu, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan adalah bagi yang setia dan percaya. Jemaat
jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, sekali lagi kita berdoa. Bila mana kita adalah sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua, kita minta Tuhan tolong kita sekalian. Kalau selama ini kita belum melakukan yang terbaik, belum menyatakan kasih kita, hormat kita kepada orang tua kita, kita berdoa supaya Tuhan tolong kita untuk menghormati, mengasihi orang tua kita. Dan berdoa sebagai orang tua, jika selama ini kita belum melakukan yang terbaik untuk memberikan arahan, didikan, bimbingan kepada anak-anak kita, kita mohon Tuhan memberikan kita kekuatan, hikmat, kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Hal yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang terdampak COVID-19. Ada banyak masalah yang menekan, yang menindih dalam kehidupan kita, khusus dalam situasi demikian. Kita doakan jemaat yang ada pergumulan, ada masalah karena terdampak COVID-19. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah dapat bersehati memerangi COVID-19. Dan kita mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan agar dapat menghentikan wabah ini, agar dunia boleh dipulihkan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita manusia tidak berdaya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang pada hari kami merayakan Parents Day. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Selaku anak, di mana kami masing memiliki orang tua yang telah begitu berjasa, yang telah begitu banyak berkorban untuk melahirkan, membesarkan kami. Dan selaku anak, sudah seharusnya kami membalas cinta kasih mereka. Sudah seharusnya kami menghormati mereka, menghargai mereka. Bila mana dalam waktu-waktu yang lalu kami belum melakukan yang terbaik, kami kurang menghargai, menghormati, mengasihi orang tua. Tuhan ampuni akan dosa-dosa kami. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kami. Dan biarlah mulai hari ini kami ingin menghargai, menghormati, mengasihi orang tua, agar mereka boleh merasa bangga mempunyai anak-anak seperti kami. Agar mereka merasa bahagia menikmati masa tua mereka. Dan selaku orang tua, kami juga mengakui ada banyak kekurangan, kelemahan kami di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Ada hal-hal yang membangkitkan kemarahan daripada anak-anak kami. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kami untuk yang akan datang melakukan yang lebih baik. Tuhan tolong kami. Berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat. Berikan kami kuasa Tuhan untuk mendidik mereka. Memberikan arahan kepada anak-anak kami. Agar mereka hidup takut kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Agar jalan mereka dipimpin, dibimbing oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa karena COVID-19 ini ada banyak anggota jemaat yang terdampak secara keluarga, secara ekonomi, secara emosi. Ada banyak pergumulan yang tidak bisa mereka ungkapkan satu persatu, yang mungkin mereka tidak ada orang untuk curhat, untuk menyampaikan akan penderitaan, pergumulan mereka.
Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, yang maha baik. Tuhan ingat akan mereka. Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kasih, penuh anugerah dan rahmat. Engkau jamah, Engkau tolong mereka. Engkau pulihkan keadaan mereka. Agar mereka mengalami kasih, pertolongan, anugerah Tuhan. Bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kami rindu banyak keluarga karena COVID-19 ini lebih dekat kepada Tuhan, mengalami satu transformasi di dalam relasi dan hubungan mereka dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, bisa bersehati bersama-sama memerangi COVID-19, agar semuanya boleh bergandengan tangan, semua elemen masyarakat, dan biar mereka yang menyerang pemerintah, diteduhkan hati mereka, dilembutkan hati mereka untuk mau taat kepada pemerintah, untuk bersama-sama bersehati melawan, memerangi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan Dikau, pertolongan Engkau. Tanpa Tuhan turun tangan, kami manusia sudah angkat tangan. Kami butuh Tuhan turun tangan untuk menghentikan COVID-19 ini, agar kami boleh dipulihkan akan kehidupan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami merendahkan diri hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, biarlah kita tetap tinggal di rumah dengan hati yang saling mengasihi, dengan hati yang takut kepada Tuhan, dengan hati yang beriman kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Kristus Yesus yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Allah Bapa yang tiada berkesudahan, penyertaan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus ada pada saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati.